Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang beranggotakan Nia Alkani Junior, Yosefine Seregratia, Indasari Simanung Khalid, Marcelino Yeremia Ardana, dan Grisha Dwi Aswita Situmorang akan mempresentasikan kebudayaan Bali. Suku bangsa Bali, selain terikat oleh kesadaran akan kesatuan bahasa, juga terikat oleh kesatuan agama Hindu yang merupakan agama mayoritas di Bali. Di Bali terdapat dua bentuk masyarakat, yaitu Bali Aga yang merupakan masyarakat Bali asli atau Bali Mula, dan Bali Majapahit atau Wong Majapahit yang dipengaruhi oleh adat budaya Majapahit. Masyarakat Bali Aga umumnya mendiami desa-desa daerah pegunungan seperti di Sembiran, Cempaka, Sidetapa, Pedawa, Tigawasa, Kabupaten Buleleng, dan Desa Tenganan, Pekringsingan di Kabupaten Karangasem. Sedangkan masyarakat Bali Majapahit atau Wong Majapahit umumnya mendiami daerah-daerah dataran, antara lain di sebagian besar Pulau Bali, bagian barat Pulau Lombok, dan usaha transmigrasi pemerintah menyebarkan mereka ke Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Pulau Bali seluas 5.808,8 km persegi dibelah menjadi dua oleh pegunungan, sehingga terdapat Bali Utara dan Bali Selatan. Di wilayah pegunungan yang membelah Bali dari barat ke timur itulah terletak pura yang dianggap suci oleh masyarakat Bali, seperti Pura Pulaki, Pura Batu Karu, dan terutama Pura Besaki yang terletak di kaki Gunung Agung. Akibat terbelahnya Bali menjadi Bali Utara yang disebut Den Bukit yang berada di Kabupaten Buleleng dan Bali Selatan yang disebut Bali Tengah yang mendiami Kabupaten Tabanan, Badung, Gianyar, dan Kelungkung, terdapat perbedaan bahasa atau kaja kelot. Dalam bahasa Bali pada umumnya kaja berarti gunung, namun dalam bahasa Bali Utara berarti selatan, dan dalam bahasa Bali Selatan berarti utara. Selanjutnya, kelot dalam bahasa Bali berarti laut, namun pada bahasa Bali Utara, kelot berarti utara dan bahasa Bali Selatan berarti selatan. Masyarakat di Bali umumnya tinggal di pedesaan. Desa melambangkan kesatuan wilayah dan kesatuan keagamaan. Dalam suatu desa terdapat komplek pura yang disebut Kayangan Tiga, yang terdiri dari Pura Puseh, Pura Balai Agung, dan Pura Dalem. Namun ada kalanya Pura Puseh dan Pura Balai Agung disatukan. Selain itu terdapat bangunan-bangunan yang disebut balai, yang merupakan tempat masyarakat setempat untuk beristirahat, bercengkrama, ataupun menggelar rapat. Mata pencarian suku Bali. Mata pencarian utama orang Bali berpusat pada pertanian padi di sawah. Di daerah pegunungan, orang membangun sawah dengan sistem teras. Orang mengenal suatu organisasi pengairan yang sudah berlangsung sejak puluhan generasi dulu yang sering disebut dengan Subak. Organisasi ini merupakan organisasi kemasyarakatan yang khusus mengatur sistem pengairan sawah dan digunakan untuk bercocok tanam padi di Bali. Solidaritas antar warga Subak diperkuat dengan adanya upacara-upacara keagamaan yang khusus diselenggarakan oleh para warga. Peternakan di Provinsi Bali sebagian besar masih dilakukan secara tradisional. Usaha ini merupakan usaha sambilan atau sebagai pelengkap usaha lainnya. Sementara itu, populasi ternak dalam bahasan ini mencakup sapi potong, sapi perah, kambing, domba, babi, dan lain-lain. Bali adalah pulau kecil dengan luas 5.682 km persegi dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi yakni 565 orang per kilometer persegi. Bali dikelilingi oleh wilayah pesisir dengan panjang 430 km. Karena wilayahnya yang dikelilingi oleh laut, mayoritas masyarakat Bali bermata pencarian sebagai nelayan dan sebagian menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata. Karena memang daerah ini merupakan daerah tujuan utama pariwisata bagi wisatawan asing dan domestik. Di Bali, jika belum menikah, maka ia tidak dapat dianggap sebagai warga masyarakat seutuhnya. Setelah menikah, barulah ia memperoleh hak-hak dan kewajibannya dalam sebuah kekerabatan. Dalam ajaran adat lama, anak perempuan tidak boleh menikah dengan kasta yang lebih rendah dari dirinya. Ketika seseorang perempuan menikah dengan orang yang kasta yang lebih rendah dari dirinya, dia akan diasingkan karena dianggap membawa malu bagi keluarganya atau dadiannya. Tapi hukuman ini sudah tidak ada sejak tahun 1953 karena sekarang pernikahan antar kasta sudah wajar. Terdapat dua jenis pernikahan yang sangat dilarang di Bali, yaitu pernikahan make dan ngat dan pernikahan saudara.
Makedangan ngat adalah pernikahan bertukar saudara perempuan suami dengan saudara laki-laki istri. Dalam ajaran agama Hindu, perkawinan makedangan ngat artinya kedua keluarga itu saling tarik-menarik bila bambu yang tajam. Lalu pernikahan yang kedua adalah pernikahan saudara, di mana perkawinan seseorang dengan anaknya, seseorang dengan sekandung atau saudara tirinya, dan seseorang dengan saudara perempuan atau laki-lakinya. Di Bali, terdapat dua cara seorang anak laki-laki untuk melamar gadis. Yang pertama itu adalah memadik atau mengindih, yang berarti meminang langsung sang gadis, dan yang kedua adalah merangkat atau ngorot, yang berarti kawin lari. Rangkaian pernikahan pada adat Bali. Dalam pernikahan adat Bali, terdapat banyak sekali proses di dalamnya. Yang meliputi, pertama adalah menentukan hari baik. Keluarga mempelai pria akan datang untuk meminang. Keluarga perempuan dan laki-laki akan memilih waktu yang tepat untuk menikahkan kedua putra-putri mereka. Selanjutnya adalah prosesi ngekep. Ngekep adalah acara sehari sebelum pernikahan, di mana mempelai wanita akan diluluhkan oleh ramuan yang terbuat dari daun merak, kunyit, bunga kenanga, dan beras yang telah ditumbuk halus, serta air merang untuk keramas. Selanjutnya adalah prosesi penjemputan calon mempelai wanita. Pernikahan tidak diadakan di kediaman pihak wanita, melainkan dilaksanakan di kediaman pihak laki-laki. Selanjutnya adalah prosesi muka lawang atau buka pintu. Dalam adat Bali, ada seorang utusan yang disebut muka lawang yang bertugas untuk mengetok pintu kamar calon mempelai wanita sebanyak 3 kali. Selanjutnya adalah prosesi mese ge hagni. Kedua mempelai ditanduk menuju kamar pengantin. Kain kuning yang masih meliputi tubuh mempelai wanita akan dibuka oleh ibu calon mempelai pria. Selanjutnya adalah prosesi mekala-kalaan. Prosesi mekala-kalaan dimulai tepat saat bunyi genta bergema yang dipimpin oleh pendeta Hindu. Dalam mekala-kalaan terdapat banyak sekali proses di dalamnya yang meliputi 1. Menyentuhkan kaki pada kala setan. Dianalogikan untuk menyucikan dan membersihkan diri kedua mempelai. Selanjutnya adalah jual beli. Bakul yang dibawa oleh calon mempelai wanita kemudian akan dibeli oleh calon mempelai pria. Kegiatan tersebut merupakan analogi dari kehidupan berumah tangga yang harus saling melengkapi. Selanjutnya adalah menusukkan tikar dadakan. Calon mempelai wanita telah bersiap memegang anyaman tikar yang terbuat dari daun pandan muda. Sedangkan calon mempelai pria memegang keris dan siap menghembuskan tikar dadakan dengan kerisnya. Selanjutnya adalah prosesi memutuskan benang. Kedua mempelai siap menanggalkan masa remaja untuk memulai hidup berkeluarga. Selanjutnya adalah upacara mawidewidana. Kedua mempelai akan berdoa ke pura untuk menyampaikan kehadiran keluarga baru kepada leluhur. Dan yang terakhir adalah upacara mejaoman, atau bisa juga disebut sebagai pamit kepada leluhur. Dalam pernikahan adat Bali, bila sang istri mengikuti suami untuk tinggal di dalam klannya, itu disebut sebagai viryoka. Tapi bila suami yang mengikuti istri untuk tinggal di dalam klannya, itu disebut sebagai uksoroyoka. Bila mereka keluar dari klannya untuk membangun rumah sendiri, itu disebut sebagai neoloka. Ketika suami istri berniat untuk menetap di suatu klan, baik itu klan sah suami atau istri, maka anak mereka akan dianggap sebagai bagian dalam dia dan mewariskan pusaka klan. Keluarga bati, keluarga luas, atau bisa juga disebut sebagai rumah tangga. Beberapa daerah ada yang mengizinkan untuk poligami. Keluarga bati biasanya terdiri dari suami, istri, anak laki-laki dengan keluarga batinya sendiri, mungkin bisa juga diisi dengan pembantu rumah tangga atau orang yang menumpang. Bila sang anak sudah dianggap untuk mampu berdiri sendiri, maka sang anak akan keluar dan mendirikan rumahnya sendiri. Tetapi akan ada satu anak laki-laki yang tetap tinggal di dalam lingkungan ayahnya, agar suatu saat dapat membantu orang tua di hari tuanya. Karena itu, biasanya keluarga luas terdiri dari satu keluarga bati senior dan beberapa keluarga bati junior. Keluarga bati harus tetap berhubungan dengan kerabat yang lebih luas, yaitu klan. Struktural tinggal dadia di setiap daerah berbeda. Pada daerah pedesaan di pegunungan, mereka cenderung hidup yang lokal. Mereka tidak usah mendirikan tempat pemujian leluhur. Berbeda dengan pedesaan di tanah datar, mereka wajib mendirikan pemujian leluhur di kediaman mereka, atau juga sebagai kemuliaan takso. Kemasyarakatan di Bali. Kemasyarakatan di Bali memiliki kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan wilayah, diperkuat oleh kesatuan adat dan kepercayaan-kepercayaan yang keramat, disebut dengan desa. Sistem kewilayahan desa dalam kemasyarakatan Bali terdapat 2 bagian. Yang pertama, desa adat di pegunungan. Desa ini bersifat kecil dan keanggotaannya terbatas. Orang-orang yang tinggal di desa ini adalah orang-orang yang asli lahir dari desa tersebut. Warga desa ini berhak mengikuti rapat-rapat yang diadakan dan berhak mendapat tempat duduk yang khas di balai tersebut, yang disebut dengan Balai Agung. Adalah desa adat di tanah datar. Desa ini meliputi daerah yang besar dan tersebar luas. Terdapat kesatuan-kesatuan adat yang khusus yang disebut dengan Banjar. Sifat keanggotaan Banjar tidak tertutup dan terbatas.
di mana setiap orang yang berasal dari Banjar lain atau dari wilayah lain tetap diperbolehkan untuk menjadi warga Banjar. Pusat dari Banjar adalah Balai Banjar, tempat untuk bertemu dan rapat di hari yang tetap. Yang selanjutnya adalah organisasi-organisasi yang ada di wilayah Bali. Yang pertama, Banjar. Banjar dikepalai oleh seorang kepala yang disebut dengan Klian Banjar untuk suatu masa jabatan yang dipilih oleh warga Banjar. Klian mempunyai tugas untuk mengurus segala urusan lapangan yang mencakup kehidupan sosial dan kehidupan keagamaan. Selain itu, kalian juga bertugas untuk memecahkan suatu masalah yang menyangkut dengan hukum adat tanah di daerah tersebut. Yang kedua adalah Subak. Subak dikepalai oleh Sedahan Agung. Warga Subak adalah para pemilik atau penggarap sawah-sawah yang menerima air irigasinya dari bendungan-bendungan air yang diurus oleh suatu subak. Bendungan air tersebut juga digunakan oleh beberapa warga Jambar untuk memiliki sawah terpencar. Dengan begitu, warga Banjar akan bergabung dengan subak sehingga memiliki sebidang tanah dan mengintensifikasikan rasa kesatuan antara warganya. Yang ketiga adalah Seka. Seka adalah organisasi yang bergerak dalam lapangan hidup yang khusus, yang bersifat permanen, tetapi ada juga yang bersifat sementara. Seka berfungsi untuk menyelenggarakan hal-hal atau upacara yang berkenaan. Berikut ini adalah jenis-jenis dari Seka. Yang pertama ada Seka permanen. Seka ini didirikan dalam waktu yang lama dan turun-temurun serta bersifat permanen. Contohnya, Seka Baris, perkumpulan tari baris; Seka Truna, perkumpulan para pemuda; Seka Daha, perkumpulan para gadis. Yang kedua, Seka sementara. Seka ini didirikan berdasarkan kebutuhan tertentu seperti Seka Semula, perkumpulan menanam; Seka Manyi, perkumpulan menuai; dan Seka Gom, perkumpulan gamelan. Seka-seka seperti ini biasanya merupakan perkumpulan-perkumpulan yang terlepas dari organisasi desa dan Banjar. Organisasi yang berikutnya adalah gotong royong. Dalam sistem kemasyarakatan di Bali, ada beberapa macam dan sistem gotong royong, yaitu antara individu dan antara keluarga dan keluarga. Serta ada kegiatan yang disebut dengan nguapin. Kegiatan ini meliputi aktivitas-aktivitas seperti aktivitas di sawah, di mana mereka menanam, menyiangi, dan memanen. Di rumah, mereka memperbaiki atap rumah, dinding rumah, dan menggali sumur. Serta mereka melakukan perayaan atau upacara untuk acara penghiburan dengan cara nguapin. Nguapin adalah aktivitas di sekitar rumah tangga, di kota dan di desa dengan menyewa tenaga upahan. Hal ini dilakukan karena dinilai lebih praktis tanpa menyediakan jamuan pada acara perayaan ataupun upacara. Yang terakhir adalah ngedeng. Ngedeng atau menarik. Acara ini melakukan penyelenggaraan suatu tarian dalam rangka upacara odalan. Jadi ada sistem pelapisan. Sistem pelapisan masyarakatan di Bali didasarkan atas keturunan yang tidak terlepas dari kelompok-kelompok kerabat yang bersifat patrilineal. Susunan pelapisan di Bali disebut dengan wangsa, yang menggolongkan tinggi dan rendahnya seseorang dalam sistem kasta. Ada 4 kasta, yaitu Brahmana, Satria, Waisya, dan Sudra. Sedangkan ketiga lapisan yang pertama disebut dengan Triwangsa dan lapisan yang keempat disebut dengan Jaba. Kemudian yang keempat ada pembekalan. Pembekalan merupakan kesatuan-kesatuan administratif di mana suatu pembekalan sebenarnya merupakan kreasi dari pemerintah jajahan Belanda yang diletakkan atas kesatuan-kesatuan adat yang asli di Bali seperti desa adat dan Banjar.
Dengan begitu, terbentuk gabungan-gabungan desa dan banjar ke dalam perbekalan seorang pejabat administratif yang disebut dengan perbekal atau bendesa. Seorang perbekal mempunyai tanggung jawab terhadap atasannya, yaitu bupati. Di Bali ada 8 kabupaten. Agama. Sebagian besar agama orang Bali terdiri dari penganut agama Hindu Bali. Orang Bali yang beragama Hindu percaya akan adanya satu Tuhan dalam bentuk konsep Trimurti yang esa. Sistem tanggalan Jawa Bali terdiri dari 30 uku, masing-masing 7 hari lamanya, sehingga jumlah seluruhnya adalah 210 hari. Dilihat dari segi keseluruhannya, di Bali terdapat 5 macam upacara, yaitu manusiayatnya, upacara mengenai siklus hidup, fitrayatnya, upacara penyucian untuk roh-roh leluhur yang sudah mati, dewayatnya, upacara berkenan pada kuil umum dan keluarga, resiyatnya, upacara yang berkenan dengan pentahbisan pendeta, butayatnya, upacara yang ditujukan kepada kala dan buta atau roh yang mengganggu. Kuil dan tempat pemujaan umum seperti kuil desa, banjar, subak, dan yang lainnya dipelihara oleh pejabat agama yang disebut sebagai pemangku. Masalah pembangunan dan modernisasi. Proses perubahan masyarakat dan kebudayaan Bali sudah dimulai pada zaman kolonial dengan adanya sistem pendidikan dan kegiatan pariwisata yang sudah dikembangkan pada saat itu. Setelah itu, perubahan mulai dengan kecepatan yang amat besar. Sekarang telah tampak bahwa proses perubahan masyarakat dan kebudayaan Bali yang amat cepat telah mendapat efek sampai ke sendi-sendinya. Dalam pembangunan ekonomi berdasarkan rencana pembangunan selama 5 tahun, kecuali usaha intensifikasi produksi pertanian dan industri kecil, Bali menjadi suatu daerah pariwisata yang utama. Demikian dari kelompok kami, kelompok Bali. Kami ucapkan terima kasih.